kita kasih naik ada Mang OVX. Mang OVX tidak kelihatan. Octavio. Yudhistira, ya, silakan. Ya, Yudhistira. Halo Bang. Ya, saya dengar. Anda Muslim? Shalom, shalom, shalom. Kristen Bang. Ya, silakan Bang. Abang mau bahas apa? Walaupun Kristen tetap walaupun Kristen itu tetap sebenarnya itu tetap boleh naik. Cuman asal jelas Bang. Soalnya kalau Kristen naik tuh banyak cuman ketawa-ketawa. Gitu doang gitu loh. Jelas Bang Edis, jelas. Cuma mau nanya satu. Begini, kayak orang main-mainan telepon. Bang, dulu zaman saya masih kecil, itu nggak pernah lihat telepon. Jadi kami main-mainan aja itu. Ada kan telepon umum itu, masukin koin, terus telepon asal-asalan. Setelah diangkat, bunyi katanya. Oke bang, satu aja bang. Tolong jangan seperti itu teman-teman. Kalau kalian naik tuh naik aja, terus ngomong begitu. Apa yang mau kalian sampaikan? Jangan cuma naik, Edis. Ngapain sih? Ayo silakan, nyalakan kamera dulu. Silakan bang. Apa yang mau abang sampaikan bang? Silakan. Ini bang, selama aku jadi Kristen kan dengar kan di pihak Katolik ada puasanya. Jadi aku penasaran tuh apakah di pihak Protestan apakah kita ada puasa gitu. Itu sih. Saya dulu sebelum saya mau dibaptis saya puasa dulu bang. 24 jam saya puasa itu di dalam kekristenan itu tetap ada bang. Misalnya kalau Anda ada momen-momen penting tertentu, ada sesuatu yang tertentu itu ada puasanya sendiri. Puasanya itu gimana itu bang? Maksudnya itu berarti puasa berapa hari? Apa memang betul-betul nggak ada yang seperti itu kita bang. Abang Protestan atau gimana? Protestan bang, cuma mau tahu menurut pengalaman abang Edis gitu. Iya terserah saja sebenarnya kalau Anda mau puasa itu. Cuman keselamatan kita itu bukan karena puasa bang. Puasa itu untuk melatih diri kita, gitu loh. Melatih diri kita untuk menahan lapar, menahan. Sebenarnya yang lebih penting itu bang, sebenarnya bukan mau menahan lapar saja. Karena kalau puasa hanya menahan makan saja, yang dapat cuma lapar doang bang. Iya, banyak orang itu puasa dia hanya dapat laparnya, tapi dia tidak dapat perubahan rohaninya. Dia tidak dapat naik kelas jenjang kerohaniannya. Begitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang di bulan puasa, dia lagi puasa tapi ngebukin orang. Nah itu. Lihat beritanya kemarin? Lagi makan, digebukin itu orang yang lagi makan. Kalau nggak bulan puasa nggak mungkin digebukin. Justru di bulan puasa dia malah gebukin orang. Di bulan puasa malah kerjanya apa? Demo. Di bulan puasa kerjanya apa? Mecah-mecahin etalase orang. Di bulan puasa kerjanya apa? Menutup dagangan orang. Bang, orang kan perlu makan, Bang. Menurut Anda, Bang, ada orang yang kerja untuk dimakan sehari. Orang seperti itu banyak. Dan dia kalau nggak kerja, dia nggak makan. Makanya dia tetap buka. Karena apa? Karena tidak semua orang berpuasa. Ada orang Kristen yang nggak puasa. Ada orang yang kerja berat, kuli, dia nggak puasa. Kalau kuli, puasa pingsan dia, Bang. Begitu. Nah, makanya banyak orang berpuasa itu dia cuma dapat laparnya saja. Dia tidak dapat
pendewasaan diri. Dia tidak dapat belajar ilmu menahan diri dari segala sesuatu amarah dan lain sebagainya. Begitu, Bang. Kalau kita dalam kekristenan, jikalau engkau berpuasa, janganlah berpuasa seperti orang munafik. Mereka suka dilihat orang kalau berpuasa. Bahkan pakai banner tuh, Bang. Saya lagi puasa. Bila perlu ditempel, Bang, di sini di pundaknya. Gue lagi puasa, tolong hargain gue. Kita bukan begitu, Bang. Orang Kristen tidak seperti itu. Di dalam kekristenan diajarkan, jikalau engkau berpuasa, janganlah engkau seperti orang munafik. Melainkan apa? Melainkan basuhlah wajahmu dan minyakilah kepalamu. Supaya kita itu tetap seger. Supaya tidak dilihat orang bahwa kamu sedang berpuasa. Begitu. Biarlah kita yang tahu kalau kita itu berpuasa. Gitu. Oke bang. Untuk meyakinkan iman saya saja bang. Makasih bang ya jawabannya bang. Baik, saya turunkan ya. Sudah bisa itu. Makasih bang. Baik. Yuk, silakan. Ini diskusinya lintas iman, tapi tetap aja yang Kristen-Kristen banyak yang pengen naik. Ya tetap nggak apa-apa sebenarnya, asal jelas begitu loh. Oke, kita kasih naik ada Benjamin. Ya, Benjamin. Halo Benjamin. Belum bisa bang. Anda Islam atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh ya, Anda belum bisa menyalakan kamera bang. Saya turunkan dulu ya, maaf ya. Teman-teman begini, di sini itu kalau mau naik wajib itu pakai akun asli, begitu. Kenapa? Kenapa kok bisa nyalakan kamera gini? Karena banyak orang itu dia bikin akun baru. Dia bikin akun baru kemarin dibikin followersnya baru 5, terus yang diikuti cuman berapa begitu. Karena kalau pakai akun palsu nanti nggak jelas itu orang gitu loh. Makanya kita itu mau ngobrol dengan orang-orang yang memang dia pakai akun asli. Kalau dia punya TikTok udah lama, biasanya itu udah bisa open cam ya. Seperti itu. Kakak Rustam. Silakan Kakak Rustam. Halo, selamat malam, abangku yang ganteng. Selamat malam, Bang Rustam. Silakan, Bang. Abang Kristen atau Islam? Islam, Bang, Islam. Ya, silakan. Abang. Itu yang tadi saya sempat saya ikuti abang punya pertanyaan tadi, diskusi tentang tadi penyusuan terhadap orang dewasa ya, Bang. Silakan Bang, lanjut Bang. Ya, Anda tadi membahas isu tentang menyusui pria dewasa. Ya, silakan. Apa yang mau Anda kupas di situ? Itu tadi hadis apa, Bang? Hadisnya siapa tadi, Bang? Banyak Bang. Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Itu bertaburan hadisnya di mana-mana, Bang. Nih saya balikin ya. Ya, benar. Mungkin saya di sini agak sedikit mau luruskan saja, Bang. Oke, yang mana yang mau Anda luruskan? Kan saya sudah. Sebentar, Anda tidak tahu hadisnya tapi Anda mau meluruskan ini bagaimana ini? Kakak Rustam. Iya, Bang. Saya juga buka saya juga buka, Bang. Oke, silakan. Coba kan, yang punya Anda baca dulu. Gimana? Isi yang Anda buka itu apa? Oke, saya baca ya, Bang ya. Silakan. Ya, Bang, ya. Silakan.
sesuai dengan hadis yang tadi di situ bahwa itu Rasulullah mengiyakan. Ya kan, benar kan Bang? Rasulullah mengiyakan. Mengiyakan apa? Karena iya, maksudnya kan Abang sudah baca itu, saya jelaskan bahwa Rasulullah mengiyakan itu yang dimaksud oleh Abang gitu kan. Terkait Coba dengan dibaca saja dulu. Coba penyusuan dibaca. itu. Bunyinya dibaca saja, dibaca. Coba bunyinya. Oke, saya baca. Saya baca ya Bang ya. Di sini mulai dari awal ini sehingga tidak salah dalam memaknai, mengartikan itu. Di sini saya langsung baca mulai dari hadisnya. Itu Al-Muzani dalam muhtasarnya mengutip perkataan Imam Syafi'i terkait ayat di atas. Ini belum yang tadi, ayat yang tadi. Ini hadis ya. Maka Allah jadikan 2 tahun sebagai batas menyusui sesuatu yang dijadikan sebagai batas, maka hukum melewati batas tersebut kontrak dengan hukum Hadisnya sebelumnya. Bang, Al-Muzani. hadis. Bang, Pasal, itu Anda tidak membaca hadis. Bang. Ini kan hadis. Astagfirullahaladzim. Iya. Bang, itu yang Bang, Anda Bang. baca bukan hadis. Anda membaca buku, bukan hadis. Itu Ibu Marina dalam bukunya itu udah pasti bukan hadis. Itu orang, pendapat orang, komentar orang. Astaga. Kalau hadis tuh gini loh. Dari Aisyah atau dari riwayat itu hadis. Hadis kok di dalam komentarnya itu udah pasti bukan hadis. Astaga, astagfirullah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, sungguh umatku, mengapa kalian sebegitu? Dengar abang bisa mendengar saya enggak Bang? Abang Silakan. boleh baca tadi dulu. Di dalam situ kan tidak menyusui ini begini Bang. Menyusui itu bukan berarti menyentuh atau ya kan belum tentu dia menyentuh susu tadi, bisa saja dia memeras susu sebagaimana pembuktian bahwa untuk bagaimana menjadikannya sebagai mahram. Baik. Kan menyusui ini bisa saja dia peras begitu Bang. Baik. Sekarang saya tanya Anda. Kalau misalkan dia menyentuh maka itu baik, saya tanya Anda. Apakah seorang perempuan yang tidak sedang menyusui bisa keluar susu? Susu tidak, secara normalnya tidak. Okay. Apanya yang mau diperas? Anda kan bilang mau diperas. Anda bilang payudaranya mau diperas dimasukin gelas kan? Betul? Betul nggak? Iya. Jangan meninggal dulu Bang. Jangan meninggal dulu. Anda bilang. Iya benar. Iya. Oke. Sahlah binti Suhail. Dia itu tidak punya anak. Dia tidak sedang menyusui. Apanya yang mau diperas Bang? Apanya yang mau diperas? Apa yang mau diperas Bang? Berat. Ini kan kita bicara tentang konteks yang tadi Bang. Iya. Anda kan mengatakan, Bang, saya udah ngerti. Ini kan tidak ada penjelasan. Atau gini saja lah, coba Anda baca hadisnya dulu. Hadisnya baca dulu coba. Sabar saya baca. Ini ketik saja di Google begini. Ketik di Google. Coba Anda ketik di Google. Sahih Muslim 2636 menyusui orang yang sudah dewasa. Coba. Oke, iya, saya tahu. Tadi saya sudah dapat, tapi ini kan ada tentang. Tadi Anda bilang ada di sini, sekarang tidak ada. Tadi Anda bilang Bang, sudah di sini hadisnya. Saya balik kamera. Saya balik kamera. Oke, silakan Bang, baca dulu hadisnya, ayo. Jangan komentarnya Bang yang dibaca Bang, hadisnya yang dibaca.
Oke, saya buka ya. Ini saya buka ini Bang. Ini tentang hadis tentang Sahih Muslim ini hadis tentang 2636. Bang, ketik saja Sahih Muslim 2636, menyusui orang dewasa. Coba. Sahih Muslim 2636. 2636. Menyusui orang dewasa. Udah. Coba baca itu, Ya, baca. baca ya. Silakan. Sahih Muslim 2636 telah menceritakan kepada kami Amru An-Naki, ya, dalam kurung Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dia berkata, Sahlah binti Suhaid datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu, karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayan. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Dia Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya, padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya, Amru menambahkan bahwa dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dalam riwayatnya Ibnu Abu Umar lantas Rasulullah SAW. Itu Bang, itu hadis itu, tetapi kan ada kelanjutannya. Bahwa Ya, baca lagi Bang. Lanjutannya di mana Bang? Ayo. Makanya di sini kan begini ya Bang, bahwa di situ itu kan menyusui orang dewasa itu ada sebabnya. Sebabnya karena Kenapa? Bang, sebabnya karena suaminya itu kan cemburu. Gini loh Bang, Sahlah binti Suhail itu kan perempuan. Benar. Coba dengerin, saya tanya dulu, Anda ini nggak tahu ya, Sahlah binti Suhail itu siapa? Siapa Sahlah binti Suhail? Pria atau laki-laki itu? Orang pria nggak tahu aja, Anda nggak tahu kok. Sebentar dulu, Anda tahu nggak? Sebentar Bang. Sahlah binti Suhail itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke, dia punya suami nggak? Punya. Siapa nama suaminya? Suhaib. Nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Hadisnya aja Anda nggak tahu. Ya. Anda mau ngajarin saya. Iya, maksudnya kan begini Abang. Tadi kan saya baca mungkin kelewatan tadi. Jadi jelas Oke, dia punya suami. Oke, pelan-pelan kita rekonstruksi. Kita rekonstruksi, Bang. Sebentar, Bang. Kita reka ulang ya. Reka ulang. Ada seorang perempuan bernama Sahlah binti Suhail. Dia punya suami. Nama suaminya adalah Abu Huzaifah. Sudah? Nah, Abu Huzaifah cemburu sama istrinya. Cemburu. Di mukanya itu kelihatan muka jealousnya. Nah, sekarang saya tanya Anda. Apa sebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa suaminya begitu? Ya, karena dia cemburu melihat umat itu keluar masuk rumahnya. Melihat Salim keluar masuk rumah. Melihat Salim. Maaf ya, saya keliru. Lihat Salim keluar masuk rumahnya. Oke, si Salim ini dia sudah berjanggut, dia sudah dewasa, otaknya juga otak laki-laki yang sudah dewasa, ngerti? Benar. Ya. Nah, makanya suaminya itu, raut wajah suaminya itu berbeda. Ekspresi mukanya itu lain. Setiap pulang ke rumah, ada apa sih di wajah suamiku? Kenapa engkau tidak tersenyum, wahai suamiku? Gimana bisa tersenyum? Di rumah istriku bersama ada seorang laki-laki yang sudah dewasa.
Maka ngadulah si Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Ngadu dia. Di wajah suamiku ini ya Rasulullah terdapat kecemburuan. Padahal Salim itu adalah pelayannya yang disuruh-suruh sama dia. Kok dia cemburu? Lalu kata Muhammad mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Susuilah pria itu katanya. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya susui dia? Dia itu laki-laki yang sudah dewasa ya Rasul. Tertawalah di situ Muhammad. Setelah disusui, besoknya Sahlah lapor lagi. Ya Rasulullah, sekarang suamiku nggak cemburu lagi. Logika macam apa itu saudara-saudara? Coba Anda jelaskan sama saya. Iya, makanya di dalam sini kan abang tidak mau mendengarkan kelanjutan tentang yang penjelasan dalam hadis tadi. Bahwa di situ kan ada sebab. Ya sekarang begini menjadi substansi yang abang bantah dari penjelasan saya bahwa menyusui belum tentu artinya bersentuhan dengan kulit. Ya kan, abang bilang sekarang kenapa dia bilang menjadi keraguan abang adalah bagaimana seorang yang belum melahirkan bisa mengeluarkan air susu. Benar nggak? Itu maksudnya abang, bantahan abang. Sekarang saya mau tanya, di mana coba balik dulu kameramu bang. Nggak jelas pun yang kau tunjukkan apa itu. Coba balik dulu kameramu coba. Balik bang. Oke. Coba. Silakan. Sekarang begini bang ya, saya kan jujur saya belum tahu bahwa apa abang buktikan kepada saya bahwa istri, ya kan, istri yang namanya tadi siapa? Abu siapa itu? Ya kan, mohon maaf ya bang ya. Hadisnya aja Anda baru tahu ini, sosok mau ngajari. Bukan abang, maksudnya gini, coba abang tunjukkan dulu, kita kan bicara data nih, saya sudah tunjukkan tadi data, dalilnya, penjelasan abang nggak mau, abang tidak mau terima. Sekarang saya minta dari abang, dari mana pembenarannya ketika istri yang orang yang menyusui tadi Dahlah kayak itu, ya kan? Si perempuan yang menyusui itu Salim tadi, apakah pembuktiannya dia belum melahirkan? Coba abang tunjukkan ke saya. Adakah dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sahlah itu punya anak sedang menyusui bayi? Tunjukkan sama saya. Ada nggak di situ posisi ASI-nya itu memang mengeluarkan air ASI? Nggak ada. Dan juga tidak ada. Biar saya selesaikan dulu bang. Anda kan mengatakan, disusui itu belum tentu mulutnya si Salim itu ke putingnya si perempuan itu. Kan itu logika Anda. Ya benar. Nah, ya. Menurut Anda, kalau begitu diperas. Susunya diperas. Lalu dikasih ke Salim gitu. Itu kan pembelaan Anda kan? Iya. Nah, pembelaan itu adalah pembelaan yang membabi buta. Kenapa saya katakan pembelaan membabi buta? Pertama, tidak ada di situ disebutkan bahwa Sahlah itu air susunya itu mengeluarkan ASI, air susu ibu. Nggak ada. Kemudian yang kedua, kalau memang yang dimaksudkan oleh Muhammad itu adalah memerah susunya dan memasukkannya ke dalam wadah, tidak mungkin Sahlah berkata dia sudah dewasa. Tidak mungkin dia merasa kaget. Dan tidak mungkin juga perkataan Muhammad hanya susuilah dia. Pasti Muhammad berkata, wahai Sahlah, bukan begitu maksud saya Sahlah. Tetapi perahlah air susumu, lalu masukkanlah ke dalam satu wadah dan berikanlah dia. Pasti Muhammad sendiri yang akan menjelaskan. Bukan malah Anda yang menjelaskan begitu. Makanya bang sudah saya bilang bang. Apalagi yang menghalangimu untuk mengetahui sosok Muhammad yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah tahu tabiatnya seperti itu. Kalau Anda sudah tahu bagaimana sosok Muhammad yang sesungguhnya. Bang,
kembalilah baca di dalam Al-Quran. Al-Quran itu Makanya menyuruh. saya bertanya kepada abang. Makanya saya Bang, bertanya kepada Al-Quran abang. itu, Di sebentar mana Bang, saya tanya sama Anda. Itu nggak akan mungkin Anda bantah lagi, nggak usah lagi ke situ. Abang, Anda saja baru ngerti hadisnya baru hari ini. Gini, Gini sebenarnya. aja abang tidak usah keluar dulu, kita selesaikan ini dulu bang. Ini kita selesaikan ini dulu, selesaikan dulu pembuktian. Saya kan tadi bertanya pembuktian di mana? Ketika Sahla tidak bisa mengeluarkan, tidak memiliki air susu, misalkan, ya kan? Kalau Oke, orang bisa menyusui, pasti ada susu. Tunjukkan sama saya Sekarang siapa. begini abang. Tunjukkan sama saya di mana di situ ada riwayat yang mengatakan Sahla itu punya anak. Saya meminta abang yang tunjukkan. Kalau abang sudah belajar, saya minta abang tunjukkan sehingga saya itu bisa percaya. Oh ternyata ini semua ada dalam Al-Quran gitu, dalam hadis. Anda yang menuduh, saya yang suruh membuktikan. Anda kan menuduh. Ini kan Anda menuduh Sahla dia itu punya susu. Punya air susu, itu tuduhan Anda kan? Oke, iya, benar. Sekarang begini, buktikan fitnahan. Kok jadi saya yang membuktikan fitnahan saya? Loh. Abang, gini. Abang, tadi kan pertanyaannya, bagaimana bisa Sahla tidak memiliki air susu, ya kan? Sedangkan di situ keterangannya menyusui. Kalau seandainya Sahla tidak menyusui, bagaimana bisa Salim bisa menyusui? Kan begitu logikanya. Baik. Pertanyaan saya begini. Apakah Sahla itu punya anak? Sahla itu tidak punya anak. Abang bertanya siapa yang mau disusui orang dia nggak punya anak? Abang jangan bertanya kepada saya. Oke. Kalau begitu daripada Sahla itu nggak punya anak, Bang. Aduh. Berat ini saudara-saudara. Oke, kalau abang berkata bahwa Sahla tidak memiliki anak, abang tunjukkan kepada saya di mana yang menjelaskan bahwa Sahla tidak memiliki anak. Oke. Buktinya dia ngambil anak. Buktinya dia ngambil. Dulu, abang tunjukkan buktinya dulu, baru saya percaya, selesai gitu. Salim itu adalah seseorang yang dibawa di rumah sejak masa kecil karena mereka tidak punya anak. Makanya aduh, gimana ya saya mau nganukan umpama ini ya. Gini saja dah. Kapan ketemu hadis ini, Bang? Maksudnya begini, sebentar dulu. Dengarin abang, dengar. Terang dulu, Bang. Abang ketemu hadis ini kapan? Sebentar. Ketemu hadis ini kapan? Oke, jujur secara tidak saya baca dari tadi setelah abang diskusi tentang ini. Belajar dulu sana. Ya, belajar dulu. Oh, ketemu hadis baru hari ini kok. Baru ketemu sudah langsung naik-naik saja. Belum mempelajarinya. Kenapa kalian itu seperti itu? Ada apa dengan kalian ini? Hadis baru dibaca hari ini, baru di situ sudah ngajak debat. Belum juga diperiksa. Ya, Bang Saragi satu-satu. Silakan, Bang. Halo? Macet.